Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani aktivitasnya hari ini. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini tentunya kita masih akan membahas mengenai seputar tips kesehatan yang sangat bermanfaat sekali. Dan hari ini kita akan membahas mengenai seputar penyakit hordeolum atau biasa dikenal dengan pititan. Ini memang satu penyakit yang sering kali kita jumpai, ini ya banyak sekali jumpai di kalangan di rentang usia kapanpun, berapapun ya tentunya pemirsa. Tapi ini sangat mengganggu aktivitas sehari-harian kita. Nah, sudah ada bersama kita hari ini narasumber kita yang luar biasa. Ada yang pertama Dr. Lisda Naomi. Halo dokter. Halo Ren. Sehat nih dok ya? Sehat. Luar biasa. Dan selanjutnya juga ada Dr. Bella Dina Citra. Sehat dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai hordeolum dok ya, Iya. biasa dikenal dengan pititan. Tapi kalau kita berbicara secara definisi nih Dr. Bella, hordeolumnya apa sih dok? Oke, jadi sering banget ya kita dengar kata-kata bintitan, tapi kalau misalnya hordeolum kayak ini bahasa medisnya gitu. Jadi kalau misalnya bintitan atau hordeolum itu sendiri itu adalah dia tuh ada benjolan ya, biasanya itu dia di kelopak mata ataupun di dalam kelopak mata gitu. Jadi biasanya penyebabnya itu karena adanya peradangan atau infeksi. Nah, infeksinya itu disebabkan oleh apa? Paling banyak itu disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi nanti bakal dilihat nih, bakal dibahas juga nanti letak-letaknya tuh bisa di mana aja sih si bintitan ini, nggak mesti yang harus di luar gitu. Terus siapa aja yang bisa beresiko gitu. Jadi kita akan bahas. Bahas lengkap tentunya dok ya. Oleh dokter Lisda nih dok. Ini kalau kita berbicara masalah tingkat kesembuhan nih dok, ini sampai berapa persen dok untuk tingkat kesembuhan dari penyakit hordeolum dok? Rata-rata pasti bakal sembuh sih ya untuk kasus hordeolum. Cuman itu tadi tetap harus dibutuh penanganan. Artinya mitos-mitos yang selama ini mungkin nanti akan kita bahas ya, kayak dengan air kencing gitu ya. Biasanya kan kita taunya gitu ya. Nah, itu justru yang menjadi sumber penyebab infeksi yang baru nantinya yang bisa ujung-ujungnya menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut gitu. Berarti ternyata penyakit ini bisa dikatakan simple dok ya, terlihatnya dok ya, tetapi seringkali banyak mitos-mitos yang bisa memperparah penyakit ini. Kita akan bahas lebih lengkap dok ya. Langsung saja dokter Lisda ke Salindia kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan bahasnya tentang hordeolum ya. Kalau bahasa awamnya itu bintitan ya. Asal jangan disebut sebagai mata keranjang ya, atau yang lain. Lain lagi dok ya. Itu lain lagi penyakitnya ya. Jadi kalau yang ini memang kita murni bahasnya tentang bintitan. Orang awam pasti tahu, jangankan yang sudah dewasa, anak-anak pun pada tahu gitu. Kalau kita survei anak SD itu udah pada kenal, bintitan. Kalau temannya ada benjolan sedikit aja di kelopak, kamu ngintip ya, itu kan biasanya mitosnya ya, kamu pasti ngintip gitu. Kalau anak-anak taunya seperti itu. Nah, jadi pagi hari ini kita mau memberikan edukasi buat pemirsa, buat masyarakat di Bengkulu yang menonton, apa sih sebenarnya bintitan itu, yang seringkali dianggap tidak terlalu parah, tapi hati-hati, justru bisa menyebabkan komplikasi kalau kita salah dalam menyikapinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ini adalah struktur anatomi mata ya. Nanti buat masyarakat yang menonton di rumah, jangan pusing dulu. Apakah ini harus dihafal dok, mulai dari sini sampai sini? Nggak usah jawabannya ya. Cukup dokter aja yang ngapal. Iya betul, cukup dokter aja ya. Atau cukup mahasiswa kedokteran ya, yang mungkin mau sekolah dokter yang harus hafal ini ya. Nah, kita fokus aja ke yang ini nih, yang bagian kecil. Jadi dari sini, yang sepanjang ini, segelimet ini, jadi bisa kita bayangin ya, Ren, mata kita tuh kayak kecil kan, kita ngelihatnya. Tapi ternyata seberapa banyak anatominya nih yang harus dipelajarin, yang harus dihafal, ada banyak banget gitu ya. Jadi organ kecil tapi punya pengaruh yang sangat besar. Nah, ditarik ke sini, inilah bagian luarnya. Nah, hordeolum adalah salah satu penyakit pada bagian luar mata. Atau lebih tepatnya itu bukan di bola matanya sebenarnya, tapi di bagian aksesorisnya ya, yaitu ada kelopak, ada bulu mata, ada alis, itu kan aksesoris atau atribut lah istilahnya, atribut dari mata. Nah, hordeolum itu kasusnya atau penyakitnya adalah di aksesorisnya, yaitu di bagian kelopak mata. Yang mana dok kelopak mata? Mungkin rata-rata 90% masyarakat udah tahu, tapi untuk yang belum tahu, yang ini nih yang aku lingkari, ada bintik merah. Ini adalah kelopak mata ya. Nah, kelopak mata itu nanti ada bagian atas ini yang tepat di atas bola mata kita, sama ada yang di bagian bawah.
Ini kelopak mata yang bagian bawah. Nah, kita ambil potongan kecil ini yang kotak hitam buat pemirsa yang menonton, diperbesar. Ternyata inilah lapisannya dari kelopak mata itu. Ada kulit, lapisan paling luar, kemudian ada otot mata, kemudian nanti dari bawahnya itu ada cikal bakal bulu mata yang kemudian keluar ya, jadi bulu mata ya. Dan ini fokusnya ada kelenjar namanya meibom. Ya, ada kelenjar meibom kayak kelenjar keringat gitu ya. Nah, ternyata kasus dari peradangan yang disampaikan oleh Dokter Bella itu salah satunya itu bisa di sini. Ya, jadi dari kelenjar yang ada di dalam atau di balik kelopak matanya. Gitu ya. Ini sepintas. Jadi penyakit kita fokusnya hari ini tuh kalau nggak di atas, di bagian dalamnya lagi. Ini kalau dibuka kan kelopak ada dalamnya ya. Itu juga termasuk. Nih sama bagian bawah. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Nanti kalau kita lama-lama di sini masyarakat jadi pusing ya, tambah pusingnya ini ngapali gambar akar gitu ya. Nah, definisinya nih sekarang. Apa sih hordeolum itu? Jadi tadi sepintas Dokter Bella udah nyebutin, yaitu kata kuncinya adalah peradangan. Nah, kalau bicara soal radang, sebenarnya masyarakat hampir sebagian besar sudah paham. Dok, yang radang itu tuh dok, pokoknya yang merah sama yang nyeri dok. Masyarakat biasanya gitu. Oh ini infeksi nih. Masyarakat biasanya mengartikan radang itu infeksi. Ya betul gitu. Itu nggak salah ya. Nah masyarakat kebanyakan sudah mulai paham. Pokoknya kalau dia merah sama nyeri itu berarti infeksi. Nah betul banget ya. Jadi itu betul. Yaitu ada sebuah peradangan supuratif pada kelenjar di kelopak mata karena suatu infeksi. Jadi ada peradangan, otomatis nanti kalau kita tarik ke gejalanya, semua gejala-gejala orang yang kata orang awam infeksi itu ada semua. Kemudian kenapa supuratif? Karena di dalamnya itu biasanya akan ada nanah kemungkinan. Jadi dia tuh kenapa bengkak? Karena biasanya terisi nanah di dalamnya, gitu ya. Atau terisi cairan akibat dari apa? Adanya suatu infeksi dari bakteri. Itu yang berkembang biak di sana. Lokasinya di mana? Kalau dari definisi ini udah lengkap ya. Kita langsung tahu oh lokasinya itu di kelenjar kelopak mata. Jadi kalau bagian luarnya kita akan kelihatan kelopak matanya. Kalau kita perbesar lagi kayak gambar tadi, lokasi atau fokus infeksinya itu di kelenjar yang ada di balik kelopak matanya. Nah, penyebabnya apa nih? Kalau misalnya kita tarik lagi lebih dalam. Tadi kan masyarakat udah tahu nih infeksi. Mau tahu dong dok, kumannya apa sih namanya? Gitu ya, biar agak lebih keren gitu ya. Jadi hafal nama kumannya. Nama kumannya itu adalah Staphylococcus aureus namanya. Jadi ini adalah salah satu bakteri ya yang familiar. Maksudnya familiar tuh yang banyak ya, bisa menciderai atau menyebabkan beberapa fokus infeksi di dalam tubuh manusia. Jadi nggak hanya mata berarti dok ya? Bisa, bukan hanya mata kok aureus. Di kulit banyak ya, banyak kasus-kasus kulit itu yang penyebabnya Staphylococcus aureus gitu ya. Makanya tadi dia termasuk golongan bakteri yang familiar ya, agak sering gitu ya. Berarti memang kalau bisa dikatakan penyakit ini sederhana dok ya, tetapi kalau efek jangka panjang ini sangat berbahaya sekali jika tidak diobati dengan segera tadi. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.